Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Bagaimana kabarnya anak sekalian? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu diberikan kesehatan ya. Dan pada pertemuan kali ini ya, bahasa Arab, kita akan melanjutkan, yaitu masih bab tentang marfu'atul asma, dari isim-isim yang harus dirofa ya. Kalau pertemuan kemarin itu penjelasan tentang al-fa'il ya, pelaku ya, yang merupakan isim yang harus dirofa atau subjek ya. Nah sekarang ya mirip dengan al-fa'il tapi disebutnya naibul fa'il. Naib itu artinya pengganti dari fa'il ya. Kalau fa'il itu jatuh setelah fi'il yang maklum ya. Kalau atau kalimat aktif ya. Kalau naibul fa'il itu setelah fi'il majhul atau kalimat pasif atau kata pasif ya. Nah, kita akan langsung mulai ya. Ini ada pengertian. Naibul fa'il artinya pengganti pelaku ya. Pengganti fa'il atau pengganti pelaku. Dalam nahwu naibul fa'il adalah isim marfu' yang datang setelah fi'il majhul atau kata yang pasif ya. Biasa kalau bahasa Indonesia dikenal dengan di ya. Dipukul ya, dimakan ya. Ini contoh ya, disebut dengan naibul fa'il. Jadi setelah kata yang pasif maka pengganti dari pelaku disebutnya naibul fa'il. Dan menunjukkan sebagai objek ya. Objek tapi tidak mansub ya, nasab tapi marfu' di rofa ya, karena ini pengganti dari fa'il ya. Berbeda dengan fa'il, naibul fa'il yang menunjukkan sebagai objek menjadi pengganti posisi fa'il karena fa'ilnya tidak disebutkan ya. Jadi fa'ilnya tidak disebutkan, maka yang mengganti fa'il adalah objeknya ya. Jadi jatuh setelah fi'il majhul ya, atau kalimat atau kata pasif ya. Ini contoh bentuk perubahan dari jumlah yang terdapat fa'il menjadi jumlah yang menyebut naibul fa'il ya. Dari ada susunan yang seperti biasa ya, ini daraba aliyun al-kalba. Daraba fi'il madhi ya, mabni ya, fathah tidak berubah ya. Aliyun itu fa'il pelaku ya. Ali telah memukul atau telah memukul Ali al-kalba ke anjing, kepada anjing ya. Ali telah memukul anjing ya. Nah objek ini maf'ul ya, maf'ul bih ya, objek ini fa'il ya, atau subjek ya. Nah fa'il itu harus di rofa aliyun, makanya pakai dhammah ya. Sedangkan kalba harus di fathah. Kenapa? Karena ini maf'ul bih ya, objek ya. Nah ketika dorobanya dirubah, yang tadinya fi'il maklum menjadi duriba, kata pasif ya, dipukul, maka ali dihilangkan. Nah, maka yang menggantinya adalah al-kalbu sebagai naibul fa'il, yang tadinya maf'ul ya, atau objek menjadi ya naibul fa'il ya. Jadi duribal kalbu ya, telah dipukul anjing ya. Dan ini namanya naibul fa'il ya, yang tadinya maf'ul ya menggantikan fa'il, maka harus di rofa ya, maka pakainya dhammah ya.
Contoh lagi, kasarat al bintu al inaa. Kasarat telah memecahkan al bintu, ya, anak perempuan itu telah memecahkan al inaa, ya, sebuah bejana, ya. Nah, ketika dihilangkan, ya, subjeknya atau fa'ilnya, kemudian ininya dirubah, yang tadinya kata aktif atau fi'il maklum menjadi kata pasif, ya. Ya. Jadinya kusiro al ina'u. Jadi ini yang menjadi naibul fa'il. Ya. Kenapa ini pakai taknis? Karena fa'ilnya perempuan. Kasarat al bintu, ini perempuan, ya. Maka pakai taknis kasarat, ya. Jadi fi'il madi yang fa'ilnya itu mu'annas atau perempuan, maka harus dikasih taknis. Sudah pernah, ya, dibahas. Al bintu itu perempuan, ya, anak perempuan, maka dipakai. Nah, ketika di sini, ya, nggak ada taknisnya. Kenapa? Karena naibul fa'ilnya itu, ya, bukan mu'annas tapi mudzakkar, maka kusiro, bukan kusirat, ya, karena naibul fa'ilnya itu mudzakkar. Jadi kusirol ina'u, ya. Ini yang jadi pembahasan adalah al ina'u, ya. Jadi dia naibul fa'il. Karena fi'ilnya fi'il majhul, ya, atau pasif. Jadi telah dipecahkan sebuah bejana, ya. Jadi bejana ini naibul fa'il. Jadi yang tadinya objek menjadi mengganti fa'il, ya. Kemudian contohnya lagi, ya, yarkabul waladu as-sayyarata, ya. Yarkabu fi'il mudhari', ya. Al waladu fa'ilnya, fa'il dari yarkabu. Jadi seorang anak itu menaiki atau naik, sedang naik as-sayyarata, mobil, ya. Ini fi'il mudhari'. Setelah fi'il mudhari', ya, itu ada fa'ilnya, ya. Karena ini fi'il maklum, ya, aktif, ya. Ini fa'ilnya, ini maf'ul bih, objeknya, ya. Ketika dirubah ininya, ya, dan dihilangkan fa'ilnya, jadi dirubah ini menjadi fi'il majhul, maka kita tahu cara merubah fi'il mudhari' yang tadinya maklum menjadi majhul, maka didomahkan awalnya, ya, dan di fathah huruf yang ketiga. Jadi turkabu, yang tadinya yarkabu jadi turkabu. Kenapa ini ya jadinya tu bukan ya? Nah, karena ini fa'ilnya mudzakkar, ya, laki-laki. Kalau ini naibul fa'ilnya muannas, perempuan, maka kalau muannas dalam fi'il mudhari' maka dirubah, ya, ya, menjadi ta, ya, menunjukkan muannas. Turkabu as-sayyaratu, mobil itu atau telah dinaiki mobil itu, ya. Turkabu artinya telah dinaiki, ya, fi'il majhul, as-sayyaratu naibul fa'il, ya. Maka di sini dimuannaskan, ya, turkabu as-sayyaratu, telah dinaiki sebuah mobil atau mobil itu, ya. Nah, itu, ya, tentang cara perubahannya. Contoh bentuk perubahan dari jumlah yang terhadap fa'il menjadi jumlah yang menyebutkan naibul fa'il, sama, ya, seperti tadi, ya. Kita ambil contoh lagi, daraba zaidun al-hirrah, al-hirrata, ya. Daraba fi'il madhi, ya, mabni, tidak berubah akhirnya, ya. Ini fi'il maklum, kata aktif, ya. Daraba itu aktif. Zaidun itu fa'il, ya, karena ini jatuh setelah fi'il maklum, kata aktif. Jadi Zaid sebagai fa'il, ya. Al-hirrata karena fathah maf'ul bih atau objek, ya. Jadi Zaid telah memukul atau telah memukul Zaid kepada kucing, ya. Ini maf'ulnya di sini, ya. Nah, ketika dirubah menjadi
fi'il majhul ya, kata pasif, maka dirubah ya. Yang tadinya do jadinya du ya, sudah pernah dibahas ya. Cara merubah fi'il maklum menjadi fi'il majhul ya, atau kata atuf menjadi pasif. Maka kalau fi'il madhi maka di domah huruf pertama, di kasrah huruf yang kedua. Yang tadinya dorba jadi duribat ya. Kenapa tadi tak pakai tak taknis atau perempuan? Karena di sininya hirratu itu muannas atau perempuan ya. Kucing itu hirratu, ada tak marbutah itu muannas. Maka di sininya duribat al hirratu ya. Duribat itu fi'il madhi yang dimajhulkan ya, atau dipasifkan. Hirratu itu pengganti fa'il atau naibul fa'il. Maka di sini rafa yang tadinya objek ya, nasab fathah menjadi domah, karena ini menjadi naibul fa'il ya. Jadi duribat al-hirratu, telah dipukul seekor kucing atau kucing telah dipukul ya. Selanjutnya katabat Fatimatu ar-risalata ya. Nah, ini katabat kenapa? Karena ini muannas ya, perempuan, maka di sini harus pakai tak taknis ya fi'il madhinya. Jadi fi'il madhi yang fi'il maklum. Fi'il maklum itu aktif ya. Jadi Fatimah telah menulis ar-risalata surat ya. Fatimah telah menulis surat ya. Dirubah menjadi fi'il majhul. Jadi di dhammah huruf yang pertama ya, di kasrah huruf yang kedua ya. Maka jadinya fi'il majhul atau pasif. Ar-risalatu ini pengganti fa'il. Jadi maf'ul yang dirubah menjadi fa'il ya, atau pengganti fa'il atau naibul fa'il. Maka dirubah kutibat ar-risalah dengan menghilangkan fa'ilnya. Telah ditulis surat ya. Nah ini di Al-Quran sangat banyak ya. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Wa khuliqa ya, di dalam Al-Quran itu. Wa khuliqa, dan telah diciptakan. Nah ini ya fi'il majhul ya. Tadinya khalaqa, telah menciptakan. Sekarang dirubah wa khuliqa. Tadinya khalaqallahul insan dha'ifa ya. Allah telah menciptakan manusia dalam keadaan lemah ya. Di sini awalnya Allah sebagai fa'il ya. Kemudian manusia sebagai maf'ul. Nah, kemudian fa'ilnya ya, lafaz Allah ya ditiadakan. Kenapa? Karena sudah maklum yang menciptakan manusia itu Allah, maka dihilangkan lafaz Allahnya ya. Jadi manusianya sebagai istilahnya naibul fa'il. Jadi khuliqal insanu, telah diciptakan manusia dhaifan, dalam keadaan lemah. Nah, di sini yang jadi naibul fa'il al insanu, manusia ya. Khuliqal insanu dhaifa, dan telah diciptakan manusia dalam keadaan lemah. Ya, dicontoh dalam Al-Qur'an ya, wa khuliqal insanu dhaifa. Naibul fa'ilnya mana? Al insanu. Jadi telah diciptakan manusia dalam keadaan lemah, atau manusia diciptakan Allah, manusia telah diciptakan dalam keadaan lemah ya. Dari contoh di atas, maf'ul bih pada suatu jumlah i'rabnya mansub asalnya ya. Maf'ul itu i'rabnya mansub, jadi fathah atau fathah ya. Adapun ketika dia menjadi naibul fa'il, maka i'rabnya menjadi marfu' dhammah. Dan dia bukan lagi sebagai maf'ul bih, melainkan sebagai naibul fa'il ya. Jadi yang tadinya maf'ul bih menjadi naibul fa'il. Itulah mengapa di antara isim yang selalu marfu' adalah naibul fa'il. Perhatikan bahwa perbedaan antara fa'il dan naibul fa'il adalah fi'il yang mendahulunya. Kalau yang mendahulunya itu fi'il maklum, maka menjadi fa'il. Kalau yang fi'il yang mendahulunya itu fi'il majhul atau pasif, maka menjadi naibul fa'il ya.
Nah, ini ada aturan tambahan ya. Jika fi'il maklum memiliki dua objek maf'ul bih, maka maf'ul bih yang pertama menjadi naibul fa'il dan maf'ul bih kedua menempati maf'ul bih yang pertama. Nah, jadi ada objek yang dua objek ya, atau dua maf'ul bih ya. Contoh ya. A'ta Muhammadun al-faqiru sauban ya. A'ta itu fi'il maklum, fi'il madhi yang maklum ya. Muhammadun sebagai fa'il ya, pelaku. Al-faqiru maf'ul bih yang pertama, sauban maf'ul bih yang kedua. Jadi Muhammad telah memberikan kepada orang fakir sebuah pakaian ya. Nah, fakir, orang fakir itu ya, itu maf'ul bil pertama ya, sedangkan pakaian maf'ul bih atau objek yang kedua. Nah, ketika dihilangkan fa'ilnya dan dirubah fi'ilnya menjadi fi'il majhul atau pasif, kata pasif, maka yang pertama menjadi naibul fa'il, yang kedua tetap ya maf'ul bih ya, objek yang pertama. Contoh di cara merubahnya, u'tiyal faqiru sauban ya, telah diberikan seorang fakir itu sebuah pakaian ya. Jadi yang jadi naibul fa'ilnya adalah objek yang pertama atau maf'ul bih pertama, jadi al faqiru ya. Maka yang rofa, yang doma itu al faqiru ya, maf'ul bih pertama. Jadi u'tiyal faqiru sauban. Nah, sauban tetap menjadi maf'ul bih, maka bacanya sauban bukan saubun ya, sauban. Jadi maf'ul bih tetap ini ya. Jadi yang menjadi naibul fa'il adalah maf'ul bih yang pertama ya, u'tiyal faqiru sauban. Perhatikan ya, maf'ul bih pertama jika dijadikan naibul fa'il, maka maf'ul bih kedua menjadi maf'ul bih pertama ya. Terkadang akan didapati jumlah yang maf'ul bihnya ada 3, maka cara menjadikannya ya, naibul fa'il adalah objek pertama ya. Objek pertama jadi naibul fa'il, objek kedua jadi objek pertama ya, dan yang ketiga menjadi objek yang kedua. Jadi maju ya, saling menggantikan ya. Jadi kalau maf'ulnya banyak ya, maf'ul bihnya atau objeknya banyak, maka objek yang pertama yang jadikan naibul fa'il ya. Nah, ini cara merubah ya, cara merubah fi'il apa namanya, fa'il menjadi naibul fa'il atau fi'il maklum menjadi fi'il majhul ya. Qatafa Muhammadun az-Zahra ya, Muhammad telah memetik mawar. Qatafa fi'il madhi, artinya telah memetik Muhammadun ya, itu fa'il ya, marfu' ya, domah, makanya itu dengan domah. Az-Zahra itu maf'ul bih ya, dengan fathah karena dia maf'ul ya, objek ya. Nah, ketika dirubah menjadi kultifat az-Zahra ya, kultifat telah dipetik, az-Zahra itu mawar ya, atau bunga ya. Jadi az-Zahra itu yang tadi az-Zahra ta maf'ul bih menjadi naibul fa'il, az-Zahra itu ya. Misalnya amarat Maryamu rajulan ya. Amarat, kenapa amarat tak tanis? Karena Maryam setelahnya adalah fa'ilnya adalah perempuan, maka dikasih tak tanis ya. Amarat Maryamu rajulan. Maryam telah memerintahkan seorang laki-laki ya. Dihilangkan fa'ilnya dan dirubah fi'ilnya menjadi fi'il majhul, umira rajulun ya. Kenapa jadinya umira bukan umirat? Karena setelahnya naibul fa'ilnya adalah laki-laki, maka tidak usah dikasih tak taknis kalau laki-laki ya. Umira rajulun, telah diperintahkan seorang laki-laki. Yuqatilul muslimuna al-kafirin. Yuqatilu fi'il mudhari' ya, marfu'nya dengan dhamma. Al-muslimuna itu fa'il ya, fa'ilnya dengan wawu sukun karena jamak mudzakkar salim. Al-kafirina itu ya maf'ul bih ya, itu mansub, maksudnya dengan apa? Dengan ya
ya. Ya sukun ya mansubnya, bukan lagi fathah karena ini jamak mudzakkar salim ya. Artinya kaum muslimin sedang berperang melawan orang kafir. Nah, dihilangkan ya muslimunanya. Jadi yuqatalul kafiruna. Yuqatalu itu fi'il majhul dari yuqatilu, dari yuqatalu. Kenapa? Karena ini fi'il majhul pasif ya. Al kafiruna naibul fa'il, yang tadi kafirina jadi kafiruna. Kenapa? Karena ini marfu'nya dengan wawu. Ya, kalau tadinya nasab ya mansub dengan ya, kalau marfu' dengan wawu karena jamak mudzakkar salim. Yuqatalul kafiruna, telah diperangi orang-orang kafir ya. Kemudian sa'alaka dhaifun ya. Tamu telah meminta kepadamu ya. Jadinya dhaifnya dihilangkan jadi su'ilta ya. Dhamir muttasil ya. Su'ilta artinya telah meminta kepadamu ya. Jadi kamu telah dipinta, itu boleh. Kamu telah diminta ya. Ya, dihilangkan. Jadi mana ini naibul fa'ilnya? Ta ini ya, naibul fa'il ta. Ta ini adalah dhamir, kata ganti yang menyatu dengan fi'il. Jadi kamu telah diminta ya. Ta ini naibul fa'ilnya. Dan ta kenapa kok enggak dhamma? Karena ini isim dhamir. Isim dhamir itu adalah isim yang mabni, tidak berubah, tidak menjadi tu. Kalau tu akhirnya jadi saya ya. Nah, ini kenapa ini tidak berubah menjadi tu? Karena ini isim dhamir, salah satu isim yang tidak berubah akhirnya. Isim dhamir ya, ini dhamir muttasil. Ya, darabtuhum contoh lagi ya. Aku telah memukul mereka. Nah, mana fa'ilnya tu? Ini isim dhamir mutakallim ya. Jadi menyatu dengan dorob. Dorob itu artinya aku telah memukul hum mereka. Ya. Aku telah memukul mereka. Jadi di sini ada 3 kata. Dorob tuhum tuh. Ya, doroba ya. Di sini memukul tuh saya telah memukul hum mereka. Ya, jadi ada 3 kata dorob tuhum ya. Nah, dirubah menjadi fi'il majhul jadi naibul fa'il, duribu mereka telah dipukul. Tunya atau fa'ilnya dihilangkan jadi duribu. Kenapa jadi duribu? Karena ini jamak ya. Hum itu diganti menjadi wawu jamak ya. Duribu mereka telah dipukul ya. Ini ya. Kemudian yang selanjutnya darabani at-talibani ya. Telah caranya ini objek yang didahulukan ya. Telah memukulku at-talibani 2 pelajar ya. At-talibani bukan para pelajar ya, 2 pelajar. Telah memukulku 2 orang pelajar ya. Jadi objeknya didahulukan ini ya. Objeknya ni ya. Dhamir. Jadi objeknya didahulukan. At-talibani ini fa'il ya. At-talibani fa'ilnya. Dan marfu'nya dengan apa? Dengan alif. Kenapa marfu'nya dengan alif? Karena dia adalah fi'il atau isim musanna, isim yang menunjukkan makna 2 ya. Nah, dihilangkan talibaninya, maka di sini diganti duribtu, aku telah dipukul ya. Nah, ini ya cara ataupun aturan dalam merubah fa'il menjadi naibul fa'il atau maf'ul bih menjadi naibul fa'il ya, dan merubah fi'il maklum menjadi fi'il majhul atau fi'il atau kata aktif menjadi kata pasif ya, dengan menghilangkan fa'ilnya ya.
Mengenai fa'ilnya jadi menjadikan maf'ul bih atau objek menjadi naibul fa'il, pengganti dari pelaku. Contoh lagi nih ya. Kutibat as-salatu alaikum ya. Nah, contoh lagi ya dalam ayat puasa juga ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu ya. Di sini siyamu ya. Itu naibul fa'il. Kutiba ini fi'il majhul. Kutiba telah diwajibkan alaikum atas kalian ya. Asyamu ya. Puasa. Nah, asyamu itu naibul fa'il. Asalnya kutiba asyamu alaikum. Ini dibalik ya. Jar majrurnya dikedepankan. Kutiba asyamu alaikum. Jadi kutiba telah diwajibkan atas kamu asyamu itu. Nah, asyamu itu adalah naibul fa'il. Kutibanya itu fi'il majhul ya. Tadi asalnya dikataba dirubah menjadi kutiba. Kutiba alaikum asyamu ya. Nah, ini contoh naibul fa'il dalam ayat puasa. Ya, tadi kataba jadi kutiba. Ya. Telah diwajibkan puasa atas kalian. Di sini contoh lagi kutibat as-salatu alaikum. Telah diwajibkan salat atas kalian. Nah, ini naibul fa'ilnya as-salatu ya. Ininya fi'il majhul. Tadinya katabat jadinya kutibat ya. Karena ini ada tak taknis karena as-salatu muannas ya, perempuan, ada tak marbutah. Khuramat al-maitatu. Nah, ini surat Al-Maidah ayat 3 ya. Khuramat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah dan seterusnya. Ya. Telah diharamkan al-maitatu. Nah, ini naibul fa'ilnya ini ya. Bangkai alaikum atas kalian. Ya, contoh lagi tuftahu an-nafidhatu. Ya, telah dibuka jendela. Atau sedang dibuka jendela ya, atau akan dibuka ya. Karena ini fi'il mudhari', kali ini tadi fi'il madhi maka telah ya, kali ini sedang dibuka atau akan dibuka jendela. Umiru, mereka diperintah ya. Wa ma umiru ya, di situ ada ya dalam surat Al-Bayyinah ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin ya. Dan tidaklah mereka diperintah, wa ma di situ adalah ma nafi ya, tidak. Dan tidaklah mereka diperintah illa liya'budullah, kecuali supaya mereka menyembah Allah mukhlishin dengan ikhlas ya. Lahuddin ya, dalam agama ya. Nah, umiru itu ya artinya mereka telah diperintah, mereka laki-laki telah diperintah ya. Terus lagi udrabu, saya sedang dipukul. Udrabu, saya sedang dipukul atau saya akan dipukul ya, karena fi'il mudhari' bisa juga akan ya, atau sedang ya. Nuhina, kami telah dilarang ya. Nuhina telah fi'il madhi ya, yang dimajhulkan, dijadikan pasif. Nah, ini ya contoh latihan mengubah istilahnya, menerjemahkan atau mengubah menjadi bahasa Arab ya, dengan fi'il yang majhul dan naibul fa'il ya. Itu ya mungkin pertemuan kali ini mengenai naibul fa'il ya, yang merupakan bagian dari fi'il-fi'il atau isim-isim yang harus dirofa ya. Dirofaknya dengan apa? Kalau isim mufrad dengan dhamma, kalau isim musanna atau makna dua dengan alif, kalau jamak mudzakkar salim dengan wawu, kalau jamak muannats salim dengan wawu, kalau jamak taksir dengan wawu dan seterusnya ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.